Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatus Salaf Ashabul Hadits. Kitab syarah penjelasan terhadap kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadits oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, yang disyarah oleh Syekh Rabi' hafizahullahu taala. Dan kita sampai pada ucapan asy-syarih, wa huwa qawluhu wa min ahdi as-sahabah bada'a a'da'us sunnati min ahlil bid'ah yuharibuna as-sahabah. Sejak zaman para sahabat sudah mulai musuh-musuh sunnah dari kalangan ahlul bid'ah, kelompok-kelompok sesat, aliran-aliran sesat, sudah mulai yuharibuna as-sahabah, sudah mulai memerangi para sahabat. Fa fi akhir ahdi sahabah, di akhir-akhir generasi sahabat, yang berarti dimulai dengan terbunuhnya Utsman dan kemudian di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, muncul ahlul bid'ah, ahlul hawa, kelompok sesat, yang dimulai dengan Zahar ibn Saba, munculnya Ibn Saba al-Yahudi, wa wajada afrakhahu min al-khawarij wal-rawafid, dan mulai muncul benih-benihnya. Afrakh dari kata farah, wa farah adalah ayam yang masih baru netes dari telurnya. Apa namanya itu? Itu farh. Jamannya afrakh. Saya terjemahkan dengan benih-benih atau bibit-bibit. Minal khawarij wal rawafid. Bibit-bibit aliran khawarij dan bibit-bibit aliran Rafidah Syiah sudah muncul di akhir masa para sahabat.
wa bada'u yanshur aqaidahum, mulailah mereka menyebarkan akidah-akidah mereka yang menyimpang. Faqamatil harbu bainahum wa baina ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka terjadilah peperangan antara mereka ahlul bidah, ahlul ahwa dengan para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in. Taratan bil ilmi wal hujjah. Kadang-kadang peperangannya dengan hujjah, dengan dalil-dalil, dengan ilmu. Wa taratan bis sayfi wal quwwah, dan kadang-kadang pula peperangannya dengan pedang dan kekuatan. Artinya terjadi peperangan antara para sahabat dengan ahlul ahwa dari dua sisi. Kadang peperangan dalam bentuk perang-perang ma'nawiyah, kadang dalam bentuk perang hissiyah. Hissiyah, ini perang yang benar-benar perang dengan senjata dan tombak, dengan pedang, dengan kekuatan. Itu hissiyah. Tetapi yang sering dan terus menerus adalah perang ma'nawiyah. Para sahabat membantah mereka dengan hujjah, dengan bayan, dengan keterangan, dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti, menjelaskan kesesatan mereka, penyimpangan mereka, kufuran mereka, ila akhir. Wastamarrat al-hurub bainahum ala hadha, dan terus menerus terjadi peperangan dan pertikaian antara dua golongan ini, ahlus sunnah dan ahlul bidah. Para sahabat yang berpegang dengan sunnah dan ahlul hawa, ahlul bidah, ahlul dalal dari kelompok khawarij dan syiah rafidah, selalu dan terus menerus tidak berhenti pertikaian antar mereka. Wa hum la yuharibuna ahla sunnah illa bil akadib. Adapun ahli sunnah dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in memerangi mereka ahlul dalal ini dengan hujjah, dengan dalil, dengan penjelasan-penjelasan, dengan qala Allah, qala Rasul, dengan ayat dan hadis. Tetapi mereka memerangi sahabat, memerangi ahli sunnah bukan dengan hujjah, tetapi dengan kedustaan. Disebutkan di sini, hum la yuharibuna ahli sunnah illa bil akadib. Mereka tidak memeranginya kecuali dengan kedustaan-kedustaan. Wal iftira'at, dengan ucapan yang diada-adakan. Ini perkara yang dibuat-buat. Wat-tuham, tuduhan-tuduhan dusta. At-tuham al-batilah, tuduhan-tuduhan batil. Seperti khawarij menuduh para sahabat berhukum dengan manusia. Mereka berhukum dengan manusia karena mereka mengambil penengah Abu Musa al-Asy'ari. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Kata mereka, karena para sahabat mengambil penengah Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin Auf, berarti mereka berhukum dengan manusia. Berhukum dengan manusia berarti kafir halal darahnya. Ini kedustaan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menghukumi Yahudi dan memanggil Sa'ad bin Mu'adz, wahai Sa'ad, mereka ingin dihukumi olehmu. Kata Sa'ad, pisahkan laki-laki dan perempuan. Setelah dipisah laki perempuan, yang laki-laki pisahkan dewasa dan anak-anak. Pisahkan dewasa dan anak-anak. Kata dia, kata Sa'ad bin Mu'adz, yang dewasa bunuh semua. Yang anak-anak dan perempuan menjadi tawanan perang. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak berhukum dengan Sa'ad bin Mu'adz. Tidak berhukum dengan manusia,
Tetapi karena Rasulullah tahu Sa'ad akan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW memuji Sa'ad dengan menyatakan, engkau telah menghukumi mereka dengan apa yang Allah turunkan min fawqi sab'i samawat. Engkau telah berhukum dengan sesuatu yang telah Allah turunkan, yaitu hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula barakallahu fikum, hakim-hakim di pengadilan tetap ada sepanjang sejarah. Sejak zaman Khulafa Rasyidin sampai di zaman para Khulafa Bani Umayyah sampai Khulafa Bani Abbasiyah, semua para ulama setuju dengan adanya hakim di pengadilan yang menghukumi. Apa syaratnya? Menghukuminya dengan qala Allah wa qala Rasul. Bukan berhukum dengan manusia, itu namanya. Maka tuduhan mereka kepada para sahabat tuduhan tidak berdasar. Apalagi tuduhan Syiah Rafidah kepada para sahabat. Mereka merebut haknya Ali, mereka berkhianat, mereka menyembunyikan wasiat, mereka tidak mau mentaati Nabi ketika Nabi menyatakan Ali adalah wakilku, penggantiku, ila akhirnya. Ini juga kadzibun wa iftira, kedustaan yang dibikin-bikin oleh mereka. Sama sekali tidak ada kekhususan masalah khilafah dengan Ali bin Abi Thalib. Bahkan sebaliknya Rasulullah SAW mengisyaratkan Abu Bakar sebagai penggantinya. Selalu berkata, perintahkan Abu Bakar untuk menggantikanku mengimami salat. Kalau ada yang akan datang, bagaimana kalau nggak ada engkau? Kalau nggak ada aku, datangi Abu Bakar. Itu sangat banyak sekali riwayatnya. Maka itu kedustaan pula. Berarti betul kata Syekh Rabi' hafizahullah, hum la yuharibuna ahli sunnah illa bil akadzib. Mereka tidak memerangi ahli sunnah kecuali dengan kedustaan-kedustaan yang dibuat-buat atau tuduhan-tuduhan dusta, tuduhan-tuduhan palsu. Dan itu sejak dulu ahli bid'ah yang pertama kepada para sahabat. Dilanjutkan kepada ahli bidah berikutnya terhadap para imam-imam ahli sunnah sama. Tidak memerangi kecuali dengan apa? Kedustaan-kedustaan. Sampai hari ini tidak memerangi kecuali dengan kedustaan-kedustaan. Kamu lihat mereka ketika berbicara tentang ahli sunnah. Ahli sunnah itu menghalalkan darah, mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Kita yang ada di majlis ini akan terheran-heran, di mana, kapan kita mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar seperti khawarij. Kapan kita menghalalkan darah kaum muslimin? Kapan kita memberontak? Kapan kita mengadakan teror? Tidak ada. Tetapi lihat beritanya, Wahabi menghalalkan darah, mengkafirkan, teror. Ini sejak dulu. Selalu memerangi ahli sunnah dengan apa? Iftira'at wal akadzib, dengan kedustaan-kedustaan. Selanjutnya Imam As-Sabuni berkata rahimahullah terhadap hamalata akhbarih wa naqalata atharih wa ruwata ahaditsih, yang dimusuhi oleh ahlul bidah dan golongan sesat adalah hamalata akhbarih, pembawa berita-berita Nabi, maksudnya ahlul hadis yang membawa riwayat-riwayat dari Nabi SAW. Wa naqalata atharih, dan para penukil-penukil asar-asar. Sama juga maksudnya ahlul hadis. Wa ruwat ahaditsih, para perawi-perawi hadis. yakni ahlul hadis. Ini yang dimusuhi oleh ahlul bidah, ahlul dalal, ahlul ahwa. Isyaratan ila anna hamal al-akhbar wa naqlaha wal iqtidaa bir rasul alaihi salatu wassalam wal iqtidaa bis sunnah kullu dhalika yaghibu ahlul bidah. Ucapan As-Sabuni ini isyarat, kata Syekh Rabi' hafizahullah, ucapan Imam Abu Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan mereka
memusuhi para pembawa hadis, pembawa asar, penukil riwayat, perawi hadis. Ini isyarat bahwa yang namanya pembawa berita Nabi, membawa hadis, penukil hadis, atau yang menegakkan sunnah, membawa sunnah, ini semua yang membuat jengkel, membuat marah ahlul ahwa, ahlul bidah. Limadha? Mengapa demikian? Sudah pernah kita terangkan sebabnya, yaitu kebid'ahan mereka terbongkar. Ini bagus, ini baik, ini akan mendapatkan pahala, ini begini, ini begitu. Tiba-tiba datang seorang, Rasulullah SAW tidak mengatakan seperti itu. Nabi menyatakan sebaliknya. Jangan berlebih-lebihan terhadapku. Sesungguhnya aku manusia. Jangan diberikan sifat ketuhanan. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam yang sampai akhirnya menuhankan Isa alaihi salam. Maka Rasulullah melarang kalian untuk memberikan sifat ketuhanan kepada Nabi. Bagaimana tidak marah mereka? Mereka sedang mengajarkan ghulu, sedang mengajarkan ekstremitas, sedang mengajarkan untuk memberikan sifat ketuhanan kepada Nabi, bahwa Nabi adalah yang menakdirkan segala sesuatu, dan diantara ilmu Nabi adalah ilmu ghaib seluruhnya, dan karena Nabi lah adalah adanya langit dan bumi. Barakallahu fikum. Ditegur dengan hadis Nabi, marah mereka. Karena hadis-hadis tadi membongkar kebid'ahan mereka dan kesesatan mereka. Fayashinnun al-harba ala ahli sunnah. Akhirnya mereka mengadakan peperangan yang jelek, peperangan yang keras terhadap ahli sunnah. Li'annahum idza khalaful Qur'ana was sunnah tasaddalahum ahlu sunnati walam yaskutu anhum. Karena mereka ketika menyelisihi Quran, ketika menyelisihi sunnah, tasaddalahum ahlu sunnah. Ahlu sunnah akan berdiri di hadapan mereka, walam yaskutu, dan tidak diam, akan menjelaskan ini menyelisihi Quran, ini menyelisihi sunnah. Bagaimana mereka tidak marah? Semua penyimpangannya, kesesatannya dibantah oleh ahlu sunnah dengan dalil-dalil, dengan hujjah. Wa bayyanu batilahum. Mereka ahlu sunnah menjelaskan kebatilan-kebatilan ahlul bid'ah. Fata'khuduhumul anafah wal kibriya wa ta'ali. Akhirnya menjadikan mereka bersikap anafah, kasar. Wal kibriya, muncul kesombongannya. Wa ta'ali, merasa tinggi, merasa hebat. Fala yanqaduna lil haqqi, maka mereka pun tidak mau tunduk pada kebenaran. Tidak mau tunduk dengan hujjah dan dalil. Enggak mau tunduk dengan qala Allah wa qala Rasul. Dibawakan ayat-ayat, dibawakan hadis-hadis, jawaban mereka itu ayat-ayat Wahabi. Ada ayat Wahabi. Dibawakan hadis-hadis sahih, ini hadis-hadis Wahabi. Dibawakan ucapan ulama, apalagi mereka katakan itu ulama Wahabi. Ajib. Padahal yang kita bawakan ucapan a'immah ashabul hadis, para imam-imam yang terkenal keahliannya, keilmuannya di bidang hadis. Tetap mereka menolaknya dengan menyatakan itu tokoh Wahabi. Yahmiluhum al-haqd ala ba'd man ankara alaihim. Yang membawa mereka seperti itu adalah kedengkian, hasad, haqd kepada mereka ahli sunnah yang mengingkari perbuatan mereka. Fayabda'u fi harbihim, maka mereka pun mulai memeranginya. Kalau enggak berani menentang ayatnya,
gak berani menentang hadis-hadisnya karena masih ada keimanan sedikit pada mereka, maka mereka akan menentang siapa? Orang yang membawanya. Mereka itu tidak memiliki ilmu, mereka itu pendusta, mereka itu orang yang begini, mereka orang ekstrim, mereka adalah aliran keras, ila akhirnya. Orang yang disikat. Padahal apa yang dibawakannya hadis, ayat, aqwalus sahabah, ucapan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, muallif berkata lagi, yaitu para ulama al-muqtadina bihi, al-muhtadina bihi bisunnatihi, al-ma'rufina bi ashabil hadis, yaitu mereka-mereka yang muqtadina bihi, dari kata qudwah, muqtadin dari kata qudwah, meneladani Rasul, yaitu para ulama, para pembawa hadis-hadis yang meneladani, mengikuti Rasulullah SAW. Al-muhtadina bi sunnatih, yang terbimbing dengan sunnah-sunnah nabinya. Al-ma'rufin, yang mereka lebih dikenal dengan ashabul hadis. Mereka lebih dikenal dengan al-ma'rufin bimadha? Bi ashabil hadis. Ikhwani fiddin a'azakumullah, yang juga mereka dikenal dengan fuqaha, ahli fiqh, dikenal dengan mufassirin, dikenal dengan berbagai macam istilah-istilah tersebut. Tetapi mereka disatukan dengan satu istilah ashabul hadis. Limadha? Mengapa demikian? Karena fuqahanya, fuqaha ahlus sunnah enggak akan membahas fikih kecuali dengan azhar-azhar, dengan riwayat-riwayat, dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat dalam azhar-azhar yang sahih. Fuqahanya membahas fikih dengan riwayat. Demikian pula para mufassir, para ahli tafsir. Kalau mereka ahli sunnah, maka niscaya mereka akan menafsirkan dengan asar-asar, dengan riwayat-riwayat, dengan hadis-hadis. Mereka akan menafsirkan ayat-ayat dengan ucapan Rasulullah SAW. Haddatsana fulan an fulan qala Rasulullah. Atau dengan aqwal sahabah. Qala Ibnu Abbas, qala Ibnu Mas'ud, qala fulan dari sahabah. Beriwayat, dengan riwayat, dengan sanad, dan mereka yataharraw sahhah, dan mereka yataharraw, berupaya untuk mencari yang sahih. Walaupun kadang-kadang yang namanya manusia tergelincir membawakan riwayat yang ternyata dhaif, tetapi sudah berusaha yataharraw as-sahhah. Barakallahu fikum. Ini semua menunjukkan bahwa mereka ashabul hadis. Ashabul hadis, ada yang menggeluti bidang mustalah hadis, ada yang menggeluti bidang jarh wa ta'dil, ada yang menggeluti bidang syarahnya, pensyarah hadis. Ada pula yang menggeluti bidang fikih, tetapi dengan juga asar-asar dan hadis-hadis. Demikian pula yang menggeluti bidang tafsir. Kalian lihat dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, di dalam kitab-kitab sunan ada bab tafsir. Ada apa enggak? Ada bab tafsir. Atau bab apalagi yang terbanyak bahkan isinya bab taharah, bab salat, bab puasa, semua fikih dibahas. Tetapi dengan cara ilmu hadis, yaitu menyampaikan riwayat-riwayat dari Nabi tentang puasa, tentang salat, tentang taharah ila akhirnya. Nah, para fuqaha membahasnya lebih rinci dengan membawakan aqwalus sahabah wa af'alus sahabah, bahwa para sahabat mengerjakan demikian, para sahabat menyatakan demikian, para sahabat mencontoh demikian ila akhirih. Dan kemudian mereka mentarjih
kalau ada terjadi perbedaan-perbedaan di antara para sahabat dengan ilmiah. Barakallahu fikum. Berarti dikatakan dalam matanya ashabul hadis bukan berarti ahli fikih nggak masuk, bukan berarti ahli tafsir nggak masuk. Mereka yang melihat hanya sepintas saja marah. Dikit-dikit ahlul hadis, dikit ahlul hadis. Bagaimana dengan ahli fikih? Dikiranya nggak masuk. Kalau ahli fikihnya membahas dengan asar-asar, maka mereka pun ahlul hadis. Ahlul hadis itu identik dengan ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Yang tidak masuk kalau membahas fikihnya dengan ra'yu, dengan hasil pikiran sendiri, seperti fikihnya Mu'tazilah, fikihnya ahli kalam, fikihnya mereka ahli mantiq, ahli filsafat. Maka fikih-fikih mereka bukan fiqhus sunnah. Maka mereka bukan ahlul hadis. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dikatakan walhamdulillah yaqtaduna bi sunnati Rasulillah wa manhajihi alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah mereka semua meneladani, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan manhaj beliau alaihi salatu wassalam. Lakin ahlul hadis tamayyazu bi shiddati ihtimamihim bis sunnah. Tetapi ahlul hadis mereka terbedakan sedikit karena mereka lebih mementingkan sunnah dan riwayat-riwayatnya dan sanad-sanadnya, rawi-rawinya ila akhirnya. Hifdhiha, menghafalkan hadis-hadisnya, matan-matannya, wa tadwiniha, menyusunnya, wa tarikhiha, sejarah-sejarah hadisnya, wa ma'rifatu rijaliha, dengan mempelajari rawi-rawinya, wa tamyiz baina sahihiha wa dha'ifiha, dan mereka berupaya memisahkan mana yang sahih mana yang dhaifnya, ila akhir mazaya allati tamayyazu biha 'ala al-fuqaha wal mufassirin, dan lain-lainnya dari keistimewaan ahlul hadis yang terbedakan di atas para fuqaha dan para mufassirin. Seorang ahli tafsir berkata, makna hadis, makna ayat ini begini. Kemudian ahlul hadis berkata bahwa di dalam hadis yang sahih makna ayat ini kesana. Dan hadis yang dibawakan oleh ahlul hadis, ahli tafsir ini dhaif, runtuh tafsirnya. Iya kan? Runtuh dalam artian bukan menjelekkan ahli tafsirnya, tetapi menunjukkan kalau ahlul hadis sebagai porosnya. Sebagaimana kata Syekh Al-Albani, uthbutul arsh thumma anqush. Kalau mau mengukir sebuah kursi, sebuah arsh, uthbutul arsh, kokohkan dulu kursinya baru diukir. Bagaimana mungkin akan mengukir kursi dalam keadaan kursinya goyang-goyang, didorong sedikit, goyang ke belakang? Tidak akan bisa. Iya Pak ya? Terbayang? Ada dari Jepara? Di Jepara ahli ukir. Mereka ahli dalam mengukir. Coba tanya, bagaimana mengukir barangnya dalam keadaan goyang-goyang? Tidak akan bisa. Akan dikencangkan dulu, diikat sampai kokoh, baru diukir. Barakallahu fikum. Apa maknanya? Maknanya kalau membahas sebuah hadis, wa min hadzal hadisi, dari hadis ini akhadna fawaid, minha kada wa kada, minha kada wa kada, dibahas secara fiqih. Wastakhrajna min hadzal hadisi hukmu kada halal wa hadha haram ila akhirih. Ternyata datang ahlul hadis ini dhaif. Runtuh apa enggak runtuh? Rincian tadi yang enggak kepake rinciannya. Hadis dhaif, enggak bisa diambil faedahnya, enggak bisa diambil, enggak bisa. Laisa hujjah, laisat hujjah, tidak jadi hujjah.
Barakallahu fikum. Berarti ahli fikih harus bertanya kepada ahli hadis, hadis sahih apa dhaif. Ahli tafsir juga harus bertanya, mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Oleh karena itu, barakallahu fikum, para ulama ahlus sunnah, walaupun terkenal sebagai ahli tafsir, walaupun terkenal sebagai ahli fikih, selalu menyatakan hadis ini disahihkan oleh Imam Fulan. Hadis ini disahihkan oleh Imam Fulan. Rawahu fis sahih. Padahal ahli tafsir, kenapa dia berkata diriwayatkan disahihkan oleh Imam Fulan? Karena memang pakarnya hadis adalah mereka ahlul hadis. Barakallahu fiikum. Walhamdulillah, kalau ternyata ahli fikih tadi sekaligus ahlul hadis. Seperti beberapa imam ahlus sunnah seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ma'ama fihi, dengan apa yang ada padanya dari ketergelinciran rahimahullahu ta'ala, dan itu manusiawi. Manusia ada saja ketergelincirannya. Tetapi beliau dalam fikih membahas fikih. Tetapi ketika bidang hadis, beliau juga punya kitab-kitab besar dalam masalah hadis dan mustalahnya. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wa in kana ulaika ikhwanuhum wa yusyarikunahum fil mu'taqad wal manhaj, walaupun sesungguhnya mereka para ahli fiqh dan ahli tafsir adalah ikhwanuhum, saudara-saudara ahlul hadis, tidak bermusuhan, tidak bertikai, mereka satu golongan ahlus sunnah, mereka satu aqidah ahlus sunnah, mereka satu manhaj ahlus sunnah. yakni ikhwanuhum yusyarikunahum fil mu'taqadi wal manhaj. Mereka bersama-sama dalam akidah, bersama-sama dalam manhaj. Lakin hadihi mayyizatuhum, tetapi itulah keistimewaan ahlul hadis. Annahum tafarraghu li khidmati sunnati Rasulullah. Mereka mengosongkan waktunya seluruhnya hanya untuk berkhidmat, melayani sunnah Rasulullah SAW, menjaganya, meriwayatkannya, memilah-milihnya, memisahkan mana sahih mana dhaifnya, melihat mana yang lurus mana yang ternyata cacat, yakni riwayatnya, sanadnya. Masya Allah, itu keistimewaan ashabul hadis. Fahafizallahu bihim hadis sunnah. Maka dengan adanya ahlul hadis, sunnah terjaga. As-sunnah nabawiyah al-mutahharah. Walihada khassahum huna al-musannif. Oleh karena itu al-musannif mengkhususkan di sini dengan istilah ashabul hadis saja. Al-ma'rufina bi ashabil hadis, yang dikenal dengan nama ashabul hadis. Wa huwa syafi'iyul madhab. Sedangkan imam ini yang berkata seperti ini, ashabul hadis man? Abu Uthman Ismail Sabuni Asy-Syafi'i. Beliau bermadzhab Syafi'i. Wa huwa Syafi'iyul madhab. Wa huwa min a'immatihim, dan beliau salah satu dari imam-imam Syafi'iyah, dari tokoh-tokoh ulama Syafi'iyah. Wa muhaddits, dan beliau ahli hadis. Lakinnahu munsif, tetapi beliau sangat bijak ketika bicara golongan yang selamat, berkata ashabul hadis. A'ta ahlul hadis haqqahum, memberikan ahlul hadis hak mereka. Memang mereka orang-orang yang akan selamat karena mereka lah yang bergelut dengan hadis, menghafal hadis, menjaga hadis, meriwayatkan hadis, membersihkan hadis dari yang palsu, dari yang dhaif, dari yang dibikin-bikin oleh manusia. Ini khidmat mereka menjaga agama, karena agama ini isinya adalah hadis-hadis Nabi. Agama ini isinya apa? Ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Wa bayyana mayyizatahum, dan beliau menjelaskan keistimewaan ashabul hadis. Qala al-muallif rahimahullah, kemudian muallif berkata lagi, Imam Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, fasammahum ba'duhum kada wa kada. Sebagian mereka menamakan ulama tersebut dengan hasyawiyah, sebagiannya menamakan dengan ghutha, sebagiannya menamakan dengan kada wa kada. Masih melanjutkan tentang sikap ahlul ahwa, yaitu apa sikap ahlul ahwa? Benci dan memusuhi ashabul hadis. Fasammahum ba'dhum, akhirnya sebagian mereka menamakan ashabul hadis, yani ba'd ahlul bidah menamakan mereka dengan hasyawiyah. Apa makna hasyawiyah? Yanuna ala za'mihim hum hashfun fin nasi wa ghutha. Mereka memaksudkan ala za'mihim, yani menurut pengakuan mereka, tuduhan mereka, bahwa para ulama ashabul hadis itu adalah hashwun fin nas, hanya rendahan di tengah-tengah manusia. Wa ghutha, hanya buih, enggak ada nilainya. Wa arkanul ummah wa amidatuha wa qawamuha kama za'amu ahlul bidah. Adapun tokoh-tokohnya, adapun pilar-pilarnya, adapun tonggak-tonggaknya, mereka, menurut mereka adalah ahlul bidah, mereka sendiri. Adapun ashabul hadis ghutha, atau orang rendahan, ila akhirnya. Wassalatu taufiqul afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.